Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI, masih bersama kami di Opini obrolan pagi ini dengan tema pendidikan anak usia dini, masih bersama dengan Miss Kanaya. Nah, Miss Naya panggilannya. Tadi di segmen sebelumnya juga kita bahas mengenai anak itu punya karakternya masing-masing nih. Dan mungkin dalam tanda kutip ada nggak sih siswa-siswa atau murid-murid di bimbelnya Kanaya ini anak-anak yang memang pengen butuh perhatian khusus? Ada nggak sih? Ada banyak sih kalau untuk perhatian khusus. Nah ini gimana sih dari Miss Naya menghadapi anak-anak seperti itu dalam tanda kutip nih memang anak-anak yang berkebutuhan khusus? Kalau untuk berkebutuhan khusus nggak ada di situ Mas, semuanya normal. Tapi memang ada banget yang cuman mau sama Miss Naya. Misalnya lagi ngajar di satu kelas, Miss Nayanya lagi ke murid lain, ada yang ngejar, ada yang cari perhatian. Iya, kan lagi memang umurnya segitu. Bener. Ya, jadi lagi minta perhatiannya banget. Padahal ada Miss lain. Tapi tetap carinya Miss Naya. Ya itu balik lagi tadi cara ngobrolnya beda, cara sayang sama mereka beda, itu sih paling. Oke, jadi seperti itu. Berarti itu juga yang hendaknya dilakukan oleh orang tua ini biar anak-anaknya mau dengar apa yang ingin disampaikan dari orang tua ke anaknya. Dari cara bicara dan penyampaiannya sih. Penyampaiannya. Nah, kalau untuk dari Miss Naya sendiri nih, untuk menghadapi anak-anak yang tadi kita bahaskan ada anak-anak yang tantrum, itu seperti apa? Jadi biar orang tua nih yang mungkin punya anaknya juga yang sifatnya sama atau punya tantrum anaknya, ini seperti apa Naya? Kalau anak-anak tantrum itu biasanya didiamin dulu sih Mas. Iya, kita diamin dulu. Setelah itu kita tanyain perasaannya gimana, kenapa nangis, nangisnya udah selesai apa belum, seperti itu. Setelah itu mereka ngerasa diperhatikan, ngerasa disayang. Jadi di bimbel itu kalau ada yang nangis didiamin dulu, tapi ditungguin di sampingnya. Berarti biarin anak itu nangis dulu biar meluapkan emosinya. Meluap emosinya dulu, mereka sampai puas. Baru ditanya perasaannya kenapa, heart feelingnya kenapa. Kadang kan kalau orang tua nih ngelihat anaknya nangis, udah ngomel duluan. Emosi. Berhenti, stop nangis. Padahal itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Enggak, sebaiknya karena jangan. itu dia lagi mengekspresikan kesedihannya, kemarahannya kemarahannya kan. Benar. Memang lagi itu. Itu tadi dibilang adalah pembentukan karakternya. Jadi bagaimana kita mengertikan mereka. Seperti bukan dimarahin. Jadi biarin dulu dia nangis sampai selesai, baru ditanyain. Kita tanyain bagus-bagus. Dengan seperti itu anak-anak akan pengen bercerita. Ada masalah apa atau ada kejadian apa gitu ya. Jadi kita temu titik damainya, peace-nya kenapa ini bisa kita selesaikan. Kenapa nangis, terus lain kali jangan nangis lama-lama. Itu ada banget sih sering dihadapin di bimbel. Alhamdulillah mereka setelah nangis nggak ada nangis-nangis lagi besoknya, karena udah bikin deal-dealan sama missnya. Kalau nangis lagi kan mengganggu teman yang belajar. Bener. Seperti itu. Berarti dikasih pengertian ke anak-anak seperti itu ya. Kan mengganggu teman belajar, kalau kamu nangis nanti temannya ngerasa ribut. Nah, seperti itu. Jadi lama-kelamaan mereka ngerti, mereka juga ngerasa missnya nggak marah. Benar. Tapi otomatis pada di awal-awal anak-anak nggak susah terima dong. Ada yang bilang biarin miss, mereka aja yang belajar, aku nggak mau gitu. Kalau untuk di Miss Naya belum sih, mereka pada nurut. Setelah itu mereka pada nurut, nggak ada nangis-nangis lagi, nggak ada yang ngelawan. Nggak ada nangis lagi, nggak ada yang ngelawan. Berarti ini murid-murid atau siswa-siswi di Little Friends-nya Miss Kanaya ini semuanya anak-anak teratur, anak-anaknya disiplin. Alhamdulillah. Nah, Kanaya nih, untuk selanjutnya nih, ini kan bimbelnya sudah berdiri nih. Seorang Miss Naya ini pengen melakukan apa lagi sih? Kayaknya punya misi untuk bikin sekolah. Bikin PAUD kecil-kecilan aja sih, karena ngelihat anak-anak yang belajar ini kan udah seperti ini paksa, udah harus apalagi sekarang SD udah harus bisa baca. Udah harus bisa menulis. Jadi tuntutan anak TK sekarang belajar huruf dan belajar baca. Sementara TK sekarang banyak yang belajar agama. Terus juga hafalan-hafalan. Bagus, cuman kan di ke samping itu
ada prioritas yang harus kita utamakan untuk masuk ke SD ini persiapannya. Kalistung itu tadi ya. Kalistung itu tadi mungkin kalau ada rezeki dan memang jalannya dilancarin, pengen sih bikin. Oh, berarti PAUD. plan awal dulu pengen buka PAUD dulu ini. Pengen. Dengan nama yang sama nih rencananya. Bisa jadi. Oh, bisa ya. Jadi dari bimbel menjadi PAUD. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan niat baiknya dari Miss Naya ini semoga cepat terwujud gitu ya. Nah, otomatis kan dalam membuat satu plan ini sudah ada nih strateginya, dan dalam waktu dekat ini pengen ngapain aja. Kalau untuk waktu dekat ini mau ngurus bimbelnya dulu sih, biar di Kemenkumham ya pakai surat izinnya banget, terus juga renovasi, belum ada pagar tuh kebetulan. Mau pengen dibagusin dulu tempatnya supaya yang lainnya bisa nyusul seperti bikin PAUD tadi. Oke, berarti mulai dari dasarnya dulu, dibangun dulu, pelan-pelan gitu. Ya. Berarti nanti di tempat yang sama tapi dengan tujuan yang berbeda nanti membuat PAUD. Iya benar. Mungkin bimbelnya masih sih. Bimbel tetap kan sore kan. Oh iya benar, betul ya. Jadi connect dari anak yang bimbel terus bisa masuk PAUD juga. Cuman kan itu perlu hal yang harus disiapkan ya, besar ya. Benar. Jadi memang nggak dalam waktu dekat ini sih. Oke. Nah, kalau dari sisi Kanaya nih, kalau dari orang tua para murid nih, apa sih kesan pesannya untuk Miss Nayanya nih? Kesan dan pesan dari orang tua itu alhamdulillah bagus semua sih. Mereka itu nggak ngajarin anaknya di rumah lagi, bener-bener cuman belajar di bimbel, tapi anaknya belum bisa pintar gitu, udah bisa ini, udah bisa itu. Miss, ini padahal di rumah udah diulang lagi karena nggak punya waktu, kata mamanya, kan kerja sibuk. Tapi ternyata bisa, Miss. Sekarang dia kemarin juara 1 masuk di TK peringkat 1. Alhamdulillah feedbacknya udah bagus semua, kesan dan pesannya manis semua, nggak ada yang berhenti tiba-tiba karena nggak cocok. Alhamdulillah semuanya masuk sih dalam target gitu. Ya karena kan ya namanya anak-anak ya, moodnya itu sangat tinggi sekali, sangat ya begitu. Sekali rawan. Satu kali first impression yang nggak suka, selanjutnya mereka juga akan nggak mau lagi ketemu gitu ya. Iya benar. Jadi memang harus hati-hati banget dari bicara, dari nada bicara juga, dari perlakuan itu udah disampaikan juga sama guru-guru lain. Jangan hanya untuk cari duit di sini, tapi di sini harus menyebarkan cinta. Widih, sedap sekali. Jadi memang mengajar dari hati, akhirnya nanti pun juga bisa diterima dengan hati gitu. Benar. Oke. Nah, kalau dari Miss Naya sendiri dengan perkembangan pendidikan anak usia dini, khususnya kita di Bengkulu ini kan sudah sangat jauh berkembang sekali, beda dengan tahun-tahun yang dulu, 10 tahun yang lalu. Gimana nih menurut Miss Naya nih, perkembangan pendidikan anak usia dini seperti apa sih perkembangannya di Bengkulu? Kalau di Bengkulu sekarang kan udah ngikutin kurikulum Merdeka ya, jadi di TK pun sekarang udah dikit yang belajar huruf dan belajar baca, sementara di SD udah dituntut untuk bisa baca. Dan di anak-anak SD juga pakai kurikulum Merdeka. Itu pelajarannya disatuin jadi satu buku. Menurut saya di Bengkulu agak susah sih nerapinnya itu, apalagi udah harus banyak praktek. Seperti ke alam-alam bebas, sementara di Bengkulu tempatnya kurang memadai. Tapi ya itu harus kreatif. Gurunya sendiri dan tempat belajarnya sendiri sih dari situ. Oke, luar biasa pemirsa Miss Naya. Nah, Miss Kanaya, tanpa terasa nih sebenarnya kita pengen ngobrol banyak tentang pendidikan anak usia dini yang saat ini digeluti oleh Miss Naya. Tapi tanpa terasa waktu sudah yang akan menuntaskan kita. Tapi sebelum itu Miss Naya, saya pengen satu terakhir di kesempatan kali ini. Miss Naya silakan dong quotes-nya mengenai pendidikan anak usia dini saat ini. Silakan Miss Naya. Mendadak ya. Mendadak dong. Quotes-nya kalau kita menyampaikan kalimat nada bicara dengan anak-anak itu bagus-bagus, mereka akan lebih cepat mendengar, lebih cepat sayang sama kita, dan kita bisa connect dari hati ke hati itu tanpa disangka-sangka. Oke. Terima kasih Miss Naya, quotes-nya sangat luar biasa sekali pemirsa. Apa yang dikeluarkan dari hati akan diterima juga oleh hati tentunya ya. Sekali lagi Miss Naya terima kasih, atau Kanaya terima kasih banyak waktunya sudah mampir di Opini. Sukses terus untuk bidang yang digeluti saat ini. Little
Friends Course ya. Iya. Dan juga salam untuk guru-guru yang lain. Iya, Dan mudah-mudahan murid-muridnya terus bertambah. Amin. Banyak tambah banyak, dan apa yang tadi dicita-citakan oleh Miss Naya akan segera terwujud, membuat PAUD, Iya. Little Friends School. Course. Oh, Little Friends School. Kalau misalnya PAUD. Oh iya benar ya, bukan course lagi ya, tapi school. Iya, bener banget. Dan pemirsa TVRI, terima kasih banyak sudah menemani opini pagi hari ini dengan tamu yang spesial juga tentunya. Dan terakhir dari saya pemirsa, terima kasih banyak, dan otomatis saya Iqbal Fatwa untuk pamit undur diri, dan pastinya saksikan terus opini tentunya hanya di TVRI. Dan saya Iqbal Fatwa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.